Siawati Dewi untuk kata sambutannya. Selanjutnya ada kata sambutan dari Ketua Acara Business Science Club, Yudhistira Dwi Sentosa. Kepada Saudara Yudhistira Dwi Sentosa, saya persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Saya Yudhistira Dwi Sentosa selaku Ketua Acara dari Business Science Club. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang menyempatkan hadir kepada webinar kali ini, dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang akan membagi ilmunya nanti pada acara ini, yaitu Ibu Vina, ada Pak Franky, ada Karipka, dan juga moderator Sir Ferry. Business Science Club adalah sebuah acara seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Pelita Harapan. Acara ini bertujuan untuk membantu mahasiswa matematika atau program studi di Universitas Pelita Harapan dalam mengembangkan wawasan mengenai dunia bisnis dan berbagai peluang kerja yang bersedia. Pada acara ini, dengan tema investasi ala milenial 2020, kita akan membahas tentang dasar-dasar investasi, seputar trading, dan juga sharing dari alumni. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Yudhistira untuk kata sambutannya. Baik, teman-teman semuanya, saya sekarang akan membacakan CV pembicara yang pertama. Pembicara kita yang pertama yaitu Ibu Vina Kristina Nugroho, SEMM. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pelita Harapan, program studi Manajemen Entrepreneurship. Menempuh pendidikan S2 di Universitas Pelita Harapan, program studi Master of Management. Saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Pelita Harapan, program studi Manajemen Penelitian. Beliau pernah bekerja di PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai manajer hubungan. Saat ini, beliau bekerja di Universitas Pelita Harapan sebagai dosen atau kepala kantor penelitian dan publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan beliau telah mencapai lebih dari 100 penawaran pendanaan dan pinjaman kepada 50 usaha kecil menengah dan klien individu utama dengan batasan kredit hingga 30 miliar rupiah. Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung memulai sesi talk show yang pertama. Saya akan panggilkan pembicaranya, yaitu Ibu Vina Kristina Nugroho, SEMM. Kepada Ibu Vina Kristina Nugroho, saya persilahkan. Oke, terima kasih Maria. Suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Jelas ya, takutnya internetnya putus-putus. Oke, ini PPT-nya saya yang share atau panitia yang share nih? Oke, nggak apa-apa, ini aja. Panitia aja. Ya, oke. Halo, selamat siang menuju sore semuanya dari mahasiswa Prodi Matematika, dan juga saya lihat ada Kak Prodi Matematika, Bapak Ivanski. Oke, selamat sore Bapak. Perkenalkan dulu nih, tadi mungkin moderator sudah menyampaikan CV saya, tapi yang belum kenal atau belum pernah ketemu karena mungkin belum pernah ambil kelas saya, ya. Nama saya Vina, saya mengajar di FEB untuk penjurusan finance, jadi mungkin dari beberapa kalian yang ngambil dual degree yang matematika mungkin bisa ketemu saya di mata kuliah investment. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai aja. Slide pertama, please, next. Panitia, oke, next. Nah, tema kita sekarang itu investasi. Seberapa penting sih investasi? Kalian mungkin sering bertanya-tanya, kenapa ya kok gua harus investasi? Ya kan? Nah, pertanyaannya gini aja. Menurut kalian nabung tuh penting nggak? Ya itulah, ya kan? Kenapa kalian perlu investasi? Contoh nih, ilustrasinya seperti yang slide kalian bisa lihat nih ya. Di tahun 2010, kalian dengan uang 100.000 itu bisa dapat macam-macam. Ya. Di tahun 2015 mulai berkurang. Tahun 2020 cuman 100.000 aja kalian mungkin cuma bisa dapat beras sama telur kali ya, ikan nggak dapat.
Ya, nah itulah ada yang namanya inflasi. Oke, kalau kalian nggak investasi nih, let's say ya, kalian punya duit nih, kalian punya cash, terus cuman disimpan di bawah bantal, ya kan? Nah, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, pasti nilainya akan berkurang. Karena yang mungkin kalian semua udah tahu, ada yang namanya time value of money. Tapi lain halnya kalau kalian investasi, ya kan? 300.000 sekarang kalian investasiin, ya jangan 300.000 deh, 1 juta sekarang kalian investasiin di saham, reksadana, atau mungkin beli emas, ya kan? Ya, 5 tahun lagi mungkin harganya atau value-nya bisa lebih tinggi. Oke? Contoh deh, saya punya kalung ini. Ya, kalung ini hadiah ulang tahun saya waktu umur 17 tahun. Ya, udah lama banget, ya udah belasan tahun yang lalu. Ingat banget zaman dulu harganya kalung ini sama leontinnya itu 700.000. Sekarang kalian tahu harganya berapa? Udah bisa 2,5 juta sampai 3 juta. Ya, padahal saya pakai terus. Nah, inilah yang dimaksud dengan investasi. Ya, jadi daripada kalian simpen-simpen duit di dalam celengan ayam jago lah, yang lain sebagainya, ya kan? Yang nggak dapat bunga ngapain? Kenapa kalian nggak baiknya investasi aja? Oke, next. Nah, contohnya ini nih, ya. Zaman sekarang 2020 kayaknya mobil BMW keren banget, ya kan? Atau iPhone 11 kalian merasa udah keren banget. Tapi bayangin deh 10 tahun lagi. Harganya udah ya bisa jadi udah nggak ada harganya. Contoh, saya dulu punya BlackBerry Onyx, ya. Zaman dulu itu kan paling keren tuh BlackBerry Onyx. Nah, sekarang lihat, udah pertama udah nggak bisa nyala, yang kedua iya mau di harga berapa, 50.000 aja mungkin nggak laku, ya kan? Nah itulah kenapa baiknya ketika kalian punya uang, kenapa tidak diinvestasikan? Contoh tuh yang bawah, emas, ya kan? Kalian sekarang punya emas, let's say harga emas hari ini sekitar 850.000 per gram ya. Jadi kalau misal kalian beli 10 gram, 8.500.000 ya kan? Nah sekarang harganya 8.500.000, tapi 20 tahun lagi harganya bisa berkali-kali lipat. Ya, karena itulah kenapa pentingnya investasi. Next. Oke, contoh nih grafiknya. Kayak yang tadi saya bilang ya, grafik sebelah kiri, duit 100.000 kalian simpen di bawah bantal, lama-kelamaan udah nggak ada harganya lagi. Tapi karena tingkat inflasinya terus naik. Nah, lain halnya di sebelah kanan. Kalian punya investasi, makin hari nilainya makin besar nih. Ya kan? Nah, itulah pentingnya investasi. Next. Oke, pertanyaannya dari kalian. Kalau saya mau investasi, baiknya saya investasi di mana ya? Oke, ada 2 instrumen nih. Yang pertama non-pasar keuangan, seperti fixed asset, ya kan? Rumah, ruko, tanah, apartemen, ya kan? Tapi saya nggak akan bicara ke situ dulu karena mungkin memang kita-kita generasi milenial belum ada scope buat beli fixed asset. Nggak apa-apa, belum saatnya aja. Bukan nggak bisa, tapi belum saatnya aja. Ya. Nah, yang kedua ada emas atau logam mulia. Saya yakin kalian semua nggak usah ngambil mata kuliah investasi, finance, dan semuanya udah pasti tahu lah kalau emas itu adalah safe haven, ya kan? Artinya itu adalah investasi jangka panjang. Ibaratnya kalau kita mau nabung jangka panjang yang aman dan terlepas dari resiko fluktuasi, boleh dipertimbangkan beli logam mulia. Ya. Nah, sekarang kita fokus aja nih ke skop yang pasar keuangan. Ya, ada saham, reksadana, obligasi, deposito. Oke. Kita sekarang untuk tahap ini kita fokus aja dulu ke yang bagian pasar keuangan. Next. Nah, untuk acara kali ini saya akan batasin aja dulu ya, batasin aja ke 4 instrumen keuangan, ya kan, 4 instrumen investasi keuangan. Karena kalau kita belajar panjang lebar, wah itu 1 semester tuh. Oke, yang pertama ada saham, 2 reksadana, P2P lending, sama obligasi. Saya nggak tahu, tapi sebenarnya saya yakin sih dari semua kalian sudah paham atau familiar banget nih dengan 4 sarana investasi ini. Cuman mungkin ada yang belum paham atau mungkin sebenarnya udah paham, Miss, cuman saya masih takut nih buat investasi di situ. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Next. Sebelum kita bahas ke instrumen investasi ini, saya ambil ini dari Instagramnya @ngertisaham. Nah, kalian bisalah follow di situ.
Ya kan? Ini untuk kasih gambaran aja sih sebenarnya kondisi krisis sekarang 2020 dibandingin tahun 98 dan 2008. Ya mungkin kalian dulu tahun 98 belum lahir ya. Oke, sekarang ini bisa dilihat dari kondisi IHSG nih di tahun 98 itu penurunannya minus 36%. 2008 itu paling parah minus 60%, sedangkan 2020 minus 37%. Tapi sebenarnya saya yakin di 2020 ini penurunan IHSG sudah sampai ke 40% sih ya. Lalu penurunan rupiah di tahun 98 itu paling parah ya. Puji Tuhan sekarang kita nggak sampai separah itu, dan jangan sampai ya. Lalu dilihat dari cadangan devisa, kita di masa pandemi 2020 di saat orang-orang bilang, aduh ini lebih parah nih dari tahun 98, ternyata cadangan devisa kita masih banyak. Ya, untuk info lebih lanjut, kalau kalian pengen ngerti bener-bener belajar saham, kalian bisa deh follow akun Instagramnya Ngerti Saham ini. Ya, lanjut. Oke, sekarang saya tanya, kalian mau nggak jadi OKB, orang kaya baru? Mau nggak? Saya sih mau. Ya kan? Caranya gimana? Investasi sekarang juga, saat ini. Waktu yang tepat tuh kapan? Sekarang. Kenapa? Kalian lihat grafik itu. Itu adalah pergerakan IHSG. Di tahun 98 turun sedikit, ya. IHSG di tahun 98 turun sedikit. Di 2008 cukup tajam ya penurunannya karena sekitar minus 60%. Lalu 2020 kita tahu kemarin pasar saham lagi gila-gilaan anjloknya di angka minus 40%, ya kan, penurunan minus 40%. Nah, ini ibaratnya gini deh, kalian lihat dari grafik ini. Kalian nggak perlu belajar susah-susah, nggak perlu ahli di bidang saham, nggak perlu ahli di bidang pasar modal. Kalian lihat pergerakan IHSG kita sekarang. Ya kan? Kira-kira setelah 2020 ini akan naik nggak? Masa iya sih akan menurun terus? Masa iya akan getting worse terus sampai nggak ada obatnya? Ya kan? Nah, makanya kenapa saya bilang, kalian kalau mau investasi, mau jadi OKB, ya investasi. Kapan saatnya? Sekarang juga. Saat ini juga. Karena ini tuh waktu yang tepat gitu loh. Jadi ibaratnya gini, kalau kita selama ada dalam krisis ya, orang-orang mikir, aduh, krisis, banyak yang di PHK, banyak orang-orang yang asetnya anjlok dalam. Nah, sekarang kita jangan lihat dari sisi negatifnya. Kita lihat dari sisi positifnya. Justru di saat krisis seperti ini tuh bisa jadi opportunity kita. Big opportunity. Buat kita bisa jadi OKB. Ya, caranya gimana? Salah satunya, di mana kalian mungkin masih belum kerja, kalian masih mahasiswa, gimana caranya? Ya investasi. Ya kan? Pertanyaannya, mau nggak jadi OKB? Ya kan? Kalau mau jadi OKB ya saatnya, sekarang juga adalah waktu yang tepat buat kalian berinvestasi. Oke, next. Nah, sarana investasi yang apa sih yang akan kita bahas sekarang? Seperti yang tadi saya udah jelaskan, tuh ada 4 sarana investasi yang saya akan highlight di sini. Yang pertama adalah saham tentunya ya. Saya yakin sebenarnya most of kalian tuh udah paham lah sebenarnya saham. Tapi cuman next. Nah, cuman banyak dari kalian tuh yang ngerasa takut. Iya sih, saham memang return-nya paling tinggi, tapi dia juga paling fluktuatif. Nah, jantung saya tuh nggak kuat, Miss, kalau lihat fluktuasi pergerakan harga saham, ya kan? Nah, ini sekarang kalian bisa lihat di sini. Dengan inflasi perkiraan 3%, sarana investasi yang lain itu ngasih return sekitar 1,5%, deposito 6%, emas 8,6%, obligasi negara tuh 8%, malah sekarang 6% ori itu. Saham yang paling tinggi 15,32%, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Ya, menggiurkan kan? Tapi permasalahannya banyak dari kalian itu yang nggak kuat gimana ya, nggak kuat mental, ya kan? Lihat hari ini untung ratusan juta, besok rugi ratusan juta. Ya, prinsip investasi memang seperti itu, high risk, high return. Jadi sering berkali-kali saya infoin ke kalian, kalau kalian mau untung, berani untung ratusan juta, ya harus berani juga nanggung rugi ratusan juta. Sebenarnya juga ada si ekonom yang bilang, enggak, kalau misalkan kita memang sudah benar-benar mahir, kita bisa nih dapat, kalau kita kan umumnya high risk, high return. Bisa nih kalau emang udah benar-benar mahir, bisa low risk, high return. Cuman saya memang belum sampai dalam scope itu, ya. Nanti mungkin bisa kakak kelas kalian yang sudah kerja di
di sekuritas bisa tuh bagi pengalaman ya kan untuk gimana sih rasa deg-degannya ketika kita ngelihat pergerakan harga saham, waduh rugi nih hari ini, apalagi kayak kemarin nih, bulan Maret, Februari, saat semua saham anjlok, ya kan, semua pemain market stres semua pada saat itu. Ya, tapi sekali lagi jangan dilihat dari sisi negatifnya, lihat dari sisi positifnya. Justru sekarang ini itu adalah kesempatan yang bagus, big opportunity. Mumpung harganya lagi rendah, mumpung banyak saham yang under value. Kenapa nggak mulai dari sekarang kita beli saham? Ya, next. Oke, nah ini bagi kalian nih, buat kalian-kalian yang merasa, aduh, saya ya oke lah investasi di saham, tapi saham-saham apa sih yang biasanya paling nggak buat deg-degan, ya kan? Nggak buat jantung copot, oke? Kalian bisa invest di saham blue chip, ya, saham blue chip. Nah, seperti BBCA, Unilever, BRI. Nah, ini saya paling demen nih BCA nih. Kalian sekarang boleh deh browsing pergerakan harga BBCA 5 tahun terakhir. Grafiknya bagus banget. Dia naik terus dan gimana ya, naiknya itu nggak fluktuatif gitu loh, tapi cukup stabil. Ya, ada saham Unilever. Nah, ini saham Bank BRI nih. BBRI sama ICBP itu. Selama pandemik ini jadi saham yang viral, ya kan? Boleh nanti kita omongin nih seviral apa sih BBRI dan ICBP, ya kan? Oke, balik lagi. Buat kalian-kalian yang merasa pengen investasi saham, cuman pengennya yang nggak terlalu inilah, yang nggak terlalu beresiko. Nah, bisa tuh kalian ngelirik saham-saham blue chip karena mereka semua umumnya juga bagi dividen, ya kan? Dividen sekitar 7 sampai belasan persen lah, ya. Kalian bisa melirik untuk saham-saham blue chip tersebut. Nah, buat kalian-kalian yang merasa nggak usah saham blue chip deh, oke, saham-saham yang lainnya cukup aman, cukup stabil, tapi bisa ngasih return yang lebih tinggi. Nah, itu bisa ke saham second liner, ya kan, seperti Ultra Jaya, Ultramilk, Bank BTN, Japfa, dan lain sebagainya. Nah, buat kalian lagi nih, saya juga pernah ada mahasiswa yang di mahasiswa manajemen ya. Nah, ada yang sukanya justru saham-saham perusahaan yang baru IPO, ya kan. Nah, itu tuh adalah tipe investor-investor yang agresif tuh. Tipe investor-investor yang berani menanggung resiko. Biasanya mereka akan cenderung investasi di saham-saham perusahaan yang baru IPO. Karena mereka kan biasanya cenderung relatif naik kan, setelah itu turun, ya kan. Nah, itu dia. Jadi, sebenarnya saham apa sih yang bagus buat diri saya sendiri? Nah, yaitu tergantung diri kalian sendiri. Kalian harus kenalin. Kalian tuh tipe orang yang seperti apa? Agresif, moderat, atau konservatif. Tapi saya, oke, mungkin sorry ya kalau mungkin agak keras, tapi saya ingin himbau kalian tuh masih muda. Jangan konservatif lah. Ya kan, kalian masih muda, jangan konservatif. Jadi kalau mau ambil resiko, mau gagal-gagal itu ya sekarang waktunya, ya kan. Jangan nunggu kelamaan. Jadi kalau kalian pengen main berani, investasi berani, ya saat ini juga, ya kan. Jangan terlalu konservatif. Oh udahlah, saya mau deposito aja, investasinya mau ke deposito aja. Hello, kalian tuh masih muda, ya kan. Jadi saatnya gagal, stok gagalnya itu dihabisin sekarang aja. Oke, nah sebelumnya nih, kayak kalian selama pandemik ini kan di rumah aja, ya kan, di rumah aja. Saya mau kasih contoh deh, kalian selalu nonton Netflix kan. Nah, kalian pasti sudah pernah nonton drama Korea yang Itaewon. Pasti udah pernah dong. Nah, itu kalian bisa dilihat di situ tuh. Itu si tokoh utamanya itu dia investasi saham, ya kan? Tapi dia tipenya bukan yang trader. Dia tungguin aja tuh saham sampai akhirnya 7 tahun lagi naik, kalau dicerita tuh berapa ratus persen lah intinya. Ya kan? Nah, itu salah satu contohnya. Kalian boleh deh nanti di Netflix nonton Itaewon Class. Itu yang cowok-cowok juga bisa kok nonton. Itu bukan drama Korea yang menye-menye yang seperti kalian kira, enggak. Yang cowok-cowok juga bisa nonton. Ya kan? Nah, itu di situ dijelasin kalau tokoh utamanya tuh dulu beli saham, kemudian dia tungguin aja sampai benar-benar bisa untung atau return berapa ratus persen, saya lupa. Ya kan? Nah, itu beneran terjadi, bisa benar-benar terjadi. Jadi kalau kalian tipe orang yang pengen investor, ya kan, saya pengen beli saham tapi untuk jangka panjang, ya kenapa nggak melirik saham blue chip?
ya kan, BCA, Astra, Unilever, kalian boleh cek deh grafik penaikan harganya selama 5-10 tahun terakhir. Itu stabil dan cenderung terus naik. Ya kan? Nah, oke. Sekarang kita ngomong Netflix deh. Next. Oke, kalian paham nggak kalau Netflix itu menyentuh level tertinggi sepanjang masa di USD 463 di Juni kemarin. Ini akibat karena apa ya? Karena kita selama di rumah aja ini atau selama work from home ini, kita kalau malam nontonnya Netflix, ya kan? Makanya saham Netflix bisa mencapai level tertinggi nih. Ini kalau dari infonya Gerti Saham ini di periode Juni kemarin, ya kan, Juni 2020 kemarin, ya kan, dia mencapai harga tertinggi di USD 463. Oke, nah sekarang juga lihat-lihat nih, kalau kalian mau milih saham, kira-kira saham yang tepat di saat-saat kondisi seperti kayak gini tuh apa? Kalau saran saya sih blue chip, ya kan, kayak Unilever seperti itu. Saham bank juga baiknya juga bank-bank yang blue chip ya, BBCA atau BBRI. Oke, next. Nah, sarana investasi yang kedua setelah saham, kalau mungkin kalian tipe orang-orang yang nggak terlalu agresif atau mikir-mikir banget, takut gagal atau takut rugi, bisa dicoba untuk pemula adalah reksadana. Ya, untuk pemula nih, benar-benar pemula pengen investasi, kalian bisa coba di reksadana. Jujur, saya juga punya reksadana dan sekarang pun juga masih rugi karena pandemik ini. Ya kan, jujur, reksadana saya juga rugi gitu loh, tapi saya nggak pernah nyesel. Karena reksadana ini untuk investasi jangka menengah dan panjang. Jadi kalian bisa lihat datanya di Bareksa, ya kan. Reksadana itu umumnya menghasilkan return yang positif itu di tahun kedua, ketiga lah. Kalian bisa cek nanti di Bareksa. Ya kan? Nah, kenapa saya suggest buat kalian yang baru pertama kali invest itu masuk ke reksadana? Ibaratnya reksadana itu kayak kumpulan saham-saham. Jadi, saya tuh pengen loh beli Unilever, tapi saya juga pengen beli Sido Muncul. Tapi saya juga pengen beli BCA. Tapi saya juga pengen beli ini. Nah, itu adalah saat ada yang manajer investasi yang sudah mempaketkan saham-saham tersebut dinamanya produk reksadana. Ibaratnya tuh kenapa saya suggest kok pilih reksadana dulu. Jadi gini loh, kalian tuh kalau dari jomblo mau merit ya kan harus menjajaki yang namanya pacaran dulu. Nah, ya itu maksudnya step yang selanjutnya, maksudnya step pertamanya kan pacaran dulu. Nah, kalian kalau mau investasi berujung pada sukses sebelum masuk ke saham, saya suggest kalian ambil reksadana aja dulu. Ya kan, karena kalau reksadana kalian nggak perlu deg-degan banget tiap hari ngeliatin pergerakan harga saham, untung atau rugi, enggak. Ya kan, cuman memang reksadana itu biasanya memberikan keuntungan di tahun kedua, ketiga, karena tahun pertama biasanya masih minus. Bisa dicek di bareksa.com. Oke, next. Oke, nah ini kalian bisa cek nih YouTube-nya, ya kan? YouTube-nya dari Felicia ini yang bisa ngasih penjelasan kenapa sih kok bagi awal-awal atau pemula itu reksadana itu adalah satu sarana yang tepat. Ya, kalian bisa nanti cek sendiri di YouTube-nya dia. Next. Oke, yang kedua ada P2P lending. Nah, jujur, ini kalau boleh jujur ya, dari sekian banyak sarana investasi yang belum saya coba adalah P2P lending. Ya, jadi saya belum bisa ngomong panjang lebar tentang P2P lending, tapi konsepnya P2P lending ini seperti ini. Jadi P2P lending ini seperti bank sih, tapi ini platform online. Ya, jadi ibaratnya gini, misalkan kalian itu adalah desainer interior, ya kan, kalian desainer interior, kalian kompeten, punya competitive advantage, desain-desain kalian bagus, tapi kalian tuh baru pemula. Oke, kalian desainer interiornya baru pemula. Nah, saya sinarmas nih, ibaratnya saya sinarmas. Saya mau bangun apartemen. Saya mau pakai jasa kamu sebagai desainer interior dari apartemen saya. Oke? Nah, kamu gini, oke, saya bisa ngerjain, tapi saya tuh nggak punya duit. Ya kan, saya nggak punya duit buat membiayai desain-desain untuk ibaratnya nalangin dulu lah buat untuk membangun desain-desain dari apartemennya Sinarmas. Nah, disinilah bank hadir. Kalau dalam hal ini P2P lending, ya kan, P2P lending online platform ini hadir untuk membantu kamu, ya kan, biar proyek itu bisa jalan.
Loh, kok kenapa ya si bank atau P2P lending ini hadir? Ya kan? Ibaratnya kita tuh membantu kamu, oke, saya bantu, saya kasih duitnya dulu, ya kan? Kamu bangun proyeknya si Sinarmas. Oke, tapi kamu nanti jangan lupa karena saya minjemin kamu ya kamu harus bayar bunga ke saya. Ya kan? Nah, di lain pihak nanti si Sinarmas yaitu saya akan bayar invoice-nya langsung ke P2P lending-nya ini. Jadi P2P lending-nya merasa aman. Oh oke, itu proyeknya Sinarmas kok. Sinarmas pasti akan bayar nih ke saya. Oke. Lalu, next. Next, halo. Nah, yang sarana terakhir adalah obligasi, ya kan? Ada yang namanya ORI 17. Obligasi kalian nggak usah susah-susah mikir, aduh obligasi harus berapa puluh juta ya saya invest. Ternyata di ORI 17 itu sudah ada, di mana cukup butuh dana sebesar 1 juta rupiah, kalian sudah bisa invest di ORI 17. Bedanya obligasi ini mirip kayak deposito perbankan, cuman dia ngasih return yang slightly lebih tinggi daripada deposito dengan pajak yang lebih rendah dari deposito bank. Kalau deposito bank kan pajaknya 20% tuh. Nah, kalau di sini 15%. Jadi sebenarnya mirip pajak kayak deposito perbankan, cuman bisa memberikan return yang slightly lebih tinggi daripada deposito. Next. Nah, sekarang ini, kalian tuh tipe investor yang seperti apa? Moderat, agresif, atau konservatif? Next. Nah, ini sebenarnya kayaknya saya nggak mungkin kalian 5 menit untuk jawab ini. Nanti setelah acara aja, PPT ini kalian bisa baca-baca sendiri biar kalian bisa tahu. Ya kan, self-assessment kira-kira saya ini tipe investor yang seperti apa sih. Oke, next. Nah, ini nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau saya sih tipenya moderat ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Nanti kalian bisa self-assessment sendiri. Next. Nah, ini adalah kayak suggest saja, kayak misalkan kalau konservatif itu lebih baiknya ke obligasi, sedangkan kalau moderat itu lebih ke reksadana, sedangkan kalau yang agresif itu lebih banyaknya ke saham. Next. Nah, ini salah satu contoh bagus aja kalau Warren Buffett itu ternyata sudah pernah investasi sejak dia umur 11 tahun, walaupun saya juga nggak tahu sih anak umur 11 tahun apakah udah bisa gitu loh, buka rekening saham sendiri. Ini salah satu contoh aja, ibaratnya kalau kalian tuh mau sukses itu ya harus dimulai kapan? Ya sekarang ketika kalian masih muda. Next. Nah, ini salah satu contohnya ya. If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need, ya kan? Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Jadi ibaratnya kalau kalian punya gaji, simpenin dulu untuk yang investasi berapa persen, baru setelah itu kalian boleh spending. Jangan mikir, oh saya harus spending dulu, baru nanti sisanya investasi. No, investasi kalian tetepin aja sendiri, 10%, 20%, ya kan, untuk investasi, baru setelah itu kalian bisa spending sisanya. Next. Ya, ini ibaratnya dari Likasing, ya kan, ibaratnya kalian tuh sebagai student walaupun income belum besar, kalian tuh bisa loh ternyata bisa berinvestasi, ya kan, 25% dari income kalian tuh buat investasi, sisanya baru buat main-main, ya kan, kebutuhan hidup, liburan, dan lain sebagainya. Next. Oke, nah saya bukan mau promosi, cuman saya info aja kalau kalian mau buka rekening saham dan lain sebagainya itu di gedung F UPH di lantai 3 kita sudah ada Super Invest, ya kan. Kalau sekarang kalian di mana kalian nggak boleh ke kampus ya kalian bisa kontak aja ke Mas Indra, itu nomor HP-nya sudah saya tulis, ya kan. Itu ada di gedung F lantai 3, jadi kalian bisa tanya-tanya seputar apapun yang kalian pengen tahu tentang dunia investasi. Jadi kalau kalian mau buka rekening saham atau rekening reksadana atau mau beli obligasi, semuanya bisa di situ. Oke, next. Oke guys, terima kasih. Itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you Bu Vina untuk thank you presentasinya. Maria. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa lewat link yang udah di-share oleh panitia di chat everyone. Itu ada link Slido, kalian bisa nanya di situ.
Baiklah, pertanyaan pertama dari Giorgio Angelo. Mengingat harga saham yang sedang undervalue dengan harga obligasi sedang di bawah nilai par-nya, apakah membeli reksadana campuran merupakan hal yang tepat? Kemudian pertanyaan kedua dari Marcelina, apa aplikasi reksadana yang bagus seperti platform Bibit atau Bareksa? Mungkin bisa diberi contohnya gitu. Oke, sudah? Sudah, panitia? Ya, itu sudah. Oke, berarti untuk pertanyaan yang pertama ya, mengingat harga reksadana, kayaknya nggak cuma reksadana dan obligasi deh, semuanya saat ini juga pada turun. Makanya saya bilang, dan mungkin makanya panitia mengadakan acara ini, ya kan. Saat yang tepat kapan? Sekarang guys, ya. Sekarang saatnya yang tepat buat kalian beli saham atau reksadana atau obligasi. Jangan obligasi deh, kita ngomong saham aja. Banyak saham-saham yang under value nih ya, yang lagi under value. Nah, kenapa nggak coba dilirik? Ya kan, saya rada susah sih, boleh nggak sih saya ngomong merek? Oke deh, mungkin sekarang yang kalian bisa lihat BBRI, ya kan, itu lagi turun, ya. Kenapa nggak coba dibeli? Ya kan, nah ini saat yang tepat tuh sekarang. Kalau misalkan reksadananya campuran atau reksadana pasar uang atau reksadana equity, itu coba dilihat sendiri dari kalian masing-masing. Kalian tuh tipe yang seperti apa? Kalau kalian tipenya orang yang agresif, kenapa nggak coba reksadana equity fund, ya kan, reksadana saham. Nah, saat yang tepat kapan? Sekarang sih menurut saya. Ya, beli reksadana dan saham tuh kapan yang tepat? Sekarang juga, di saat harganya masih pada turun semua. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, platform. Saya sih biasanya mengacunya pada Bareksa ya. Cuman kalau kalian mikir platform apa yang cocok, waduh saya kurang paham karena kan saya menggunakan apa yang. Jadi gini, ketika kalian memilih platform atau kalian memilih manajer investasi, tolong pastiin kalian merasa nyaman sama siapa. Contohnya tadi yang kakak kelas kalian siapa, Ripka ya? Kak Ripka kerja di mana tadi? Maaf panitia, di mana? Kerja di nggak tahu lah di mana, sekuritas mana, ya kan. Ibaratnya gini, kalian tuh merasa nyaman sama siapa, ya kan. Kalian milih manajer investasi atau sekuritas, kalian merasa nyaman sama siapa? Karena kebetulan kakak ipar saya itu broker di salah satu sekuritas, ya saya merasa nyaman pasti ya dengan kakak ipar saya gitu loh. Cuman kalau kalian merasa nyaman, oh itu tadi kakak kelas saya tuh sekarang kerja di sini, saya ikut dia deh. Jadi saya nggak bisa ngomongin merek di sini. Jadi kalian merasa nyamannya siapa, dengan platform apa, go ahead. Tadi saya suggest ke kalian untuk pakai Sukor Invest karena memang UPH juga sudah bekerja sama Sukor Invest, makanya saya arahinnya ke situ. Tapi kalau bertanya nih, apakah Miss Vina pakai Sukor Invest? Ya pakai si reksadananya. Cuman kalau untuk saham dan lain-lain saya enggak. Ya kan? Jadi tanyakan sendiri aja sama diri kalian tuh merasa nyaman ikut di sekuritas atau manajer investasi yang mana, karena kan mereka yang pegang duit kalian harus merasa nyaman dulu, ya kan? Gitu. Oke? Baiklah, kembali ke MC. Oke, baik. Miss Vina untuk jawabannya. Teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke sesi yang berikutnya. Saya akan membacakan CV moderator kita, yaitu Pak Ferry Vincentius Ferdinand, SSI, SINF, SPD, MM. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Pelita Harapan, program studi Matematika dan Teknik Informatika. Beliau juga menempuh pendidikan S2 di Universitas Pelita Harapan, program studi Pendidikan dan Manajemen. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Pelita Harapan, program studi Manajemen Penelitian. Beliau pernah bekerja menjadi pendamping dosen di Fakultas Sains. Beliau juga pernah menjadi guru matematika di SMA Bakti Sion. Dan saat ini beliau merupakan dosen tetap di Departemen Matematika. Beliau juga bertanggung jawab atas beberapa mata kuliah. Berikut mata kuliahnya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan CV pembicara yang pertama, yaitu Bapak Franky Tirta Kurniawan.
Beliau pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, program studi teknik mesin. Beliau pernah menempuh pendidikan sertifikasi profesi insinyur di British Columbia, Kanada. Beliau pernah bekerja sebagai penguji jaminan kualitas, supervisor produksi, dan insinyur jaminan kualitas di perusahaan Avigilon. Saat ini beliau menjadi pendiri dan penulis The Praxis Society dan menjadi salah satu pendiri dari KAAGE Indonesia. Pembicara yang selanjutnya itu adalah Karipka Maya Saputra, Esmat SM. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pelita Harapan, program studi Matematika dan Manajemen. Beliau saat ini bekerja di PT Infovesta Utama sebagai analisis peneliti. Beliau pernah mendapatkan beasiswa akademik dari UPH dan beasiswa PPA dari Kemenristek Dikti. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui PPT, melalui chat everyone yang sudah dikirimkan oleh panitia. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama agar pertanyaan kalian dianggap valid. Untuk teman-teman juga yang ingin bertanya tentang sesi 1 tadi, bisa ditanyakan pada sesi 2 ini juga. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi 2. Kepada moderator, Pak Ferry, saya persilahkan. Oke. Terima kasih Maria Fabiola. Seperti yang dijelaskan, nama saya Ferry, selaku dosen matematika, menjadi moderator, dan sudah dipanggil juga ada Pak Franky, dan ada Bu Ripka. Thank you for sharing pada hari ini nih. Pertama, biar lebih santai, dipanggilnya Pak Franky, Ko Franky, atau Franky aja atau gimana nih? Langsung nama aja. Langsung nama aja, oke. Kalau untuk Bu Ripka bagaimana? Masih muda ya Bu Ripka ya. Dipanggilnya gimana Bu Ripka enaknya? Cici, Ibu, Kakak, atau nama aja? Apaan nih? Mana ayo Ripka, oke. Jadi kita coba, aku mau kedengeran. Wah, denger suara Ripka nih. Rip. Ya, sorry. Tadi agak... Hai. Halo. Panggilnya apa nih? Si Ripka, Ibu Ripka, Bintar. Panggil nama aja lah. Ripka lah ya. Masih muda ya. Oke. Aku sebelumnya mau nanya dong. Tadi udah dibanding CV-nya. Mungkin aku dari Franky dulu ya. Frank. Di CV-nya itu kan jadi di KG, terus juga background-nya mechanical engineering, ya. Tapi sendiri juga merupakan seorang trader kan, active trader. Nah, jadi menurut Franky sendiri itu apa sih kira-kira maksud dengan trading gitu? Dan tahu pertama kali dari mana? Oke, gue tunjukin slide gak apa-apa ya? Langsung share screen dari gue. Iya, langsung tembak aja gak apa-apa, langsung bang sharingnya. Oke. Jadi, trading itu menurut saya adalah itu art to think whatever we want to think. Artinya apa? Artinya itu adalah blank canvas. Tergantung gaya kalian kayak apa, kalian mau jadi apa, itu bisa dikerjain. Nah, itu terutama ada beberapa misconception dalam trading ya. Biasanya tuh orang bilang, ini kayak, nah, gue pernah tuh orang bilang kan, lu tuh pinter, gue gak bisa kerjain, bla bla bla. Nah ini ntar itu tuh semua misconception karena itu semua blank canvas dan kayak anything that is street smart, lu kalau you know exactly maunya jadi apa itu bisa dikerjain. Ya, terus kemarin apa tadi trading itu apa ya? Nih, trading itu adalah ini. Menurut saya trading itu hardest game in the world. Tapi karena saya dari dulu suka main game, ya ayolah ajakan. Nih, nomor satu adalah kita tuh gimana ya, trading itu kan kita naruh sebuah resource dan kita berharap kembalikan resource yang lebih tinggi. Artinya apa? Kita profit. Nah, tapi kita lawan siapa? Itu di situ ada komputer, ada orang yang jauh lebih experience dari kamu, ada
ada kayak tadi perusahaan yang punya duit lebih besar dari kamu. Nanti kamu harus tahu kapan kamu harus masuk, kapan harus keluar. Nomor satu, kalian harus survive dulu. Nah, terus tadi trading is buy low and sell high, profit. Lalu kita sebenarnya adalah kayak kita capitalize in efficiency of a value worth. Nah, yang ini dua terserah kalian. Nah, tapi lalu jangan jadi orang seperti ini. Jangan membeli di atas terus rugi. Contohnya apa? 2 tahun lalu ada teman saya kan broker Bitcoin, terus dia bilang, Frank mau nggak masuk Bitcoin? Gue bilang enggak deh, karena dari gue udah tahu volatility-nya udah terlalu tinggi, it's dangerous. Nah itu sama saya nanti bakal ada banyak technical stuff karena saya emang approach-nya technical dalam trading. Kalau yang fundamental menurut saya itu dari saya sendiri karena saya ada kerjaan yang lain, fundamental agak sulit buat saya. Oke, Fer, lanjut. Next question. Nggak kedengeran. Mute, you are mute. Yo, Rip, Oke. Sekarang Ripka dong. Mau nanya Ripka, Rip, gimana? Udah lulus sekarang nih. Terus profesinya sekarang di Infovesta ya. Nah, itu ngapain Rip sehari-hari kerjanya? Research analyst ngapain? Kamu tulis skripsi lagi? Atau gimana? Ya jadi kan aku kerja di PT Infovesta Utama itu sebenarnya dia bukan perusahaan sekuritas tapi lebih tepatnya mungkin perusahaan teknologi investasi kali ya. Jadi lebih ke menciptakan suatu sistem investasi buat company gitulah. Terus kalau aku spesifiknya kerja di departemen produk, jadi banyak involved di product development. Product development, jadi kayak apa ya? Aku research terus untuk diimplementasikan di produk itu. Misalnya kan dalam memanage portofolio, misalnya kita mau tahu kalau portofolio kita lagi untung atau rugi. Nah, itu nanti dari tim aku yang bagian untuk cari rumusnya atau cari cara kerjanya gimana supaya aplikasi itu bisa mengeluarkan hasil yang diinginkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang bikin skripsi lagi mungkin agak-agak mirip ya, soalnya jujur pas awal-awal masuk itu kayak, hah, masa gue disuruh bikin skripsi lagi? Cuman ya sambil jalan karena kan pasti ada rekan kerja yang bantu juga, jadi tetap enjoy aja lah. Oke, thank you, Rip. Oke, Frank, sekarang balik ke Frankie dong. Jadi kalau misalkan tadi dari penjelasan mereka udah diisin, sekarang kalau misalkan lu sendiri sebagai trader itu menurut seorang Frankie, apakah trading itu sama dengan investasi atau bagaimana relasi dan hubungannya? Oke, menurut gue sendiri ya, investasi itu adalah tradingnya jangkanya jauh lebih panjang daripada trading yang saya kerjakan. Contohnya kayak gue satu iteration cycle itu biasanya 2 minggu. Jadi biasanya setelah 2 minggu kalau nggak profit itu gue tinggal. Nah itu ada dalam salah satu framework namanya risk management. Artinya apa? Artinya kamu mau jadi trader atau jadi investor itu tergantung seberapa besar tadi kamu bisa tahan ketika rugi atau seberapa besar kamu untung. Intinya sebenarnya itu. Cuman ya kalau dari gua sebagai risknya karena udah biasa trading, saya bilang jadi investor itu agak lebih susah daripada jadi trader. Karena apa? Karena cash flow-nya kalau dari saya bakal ketahan. Jadi itu harus benar-benar cash flow yang nggak dipakai secara aktif. Nah, makanya jadi kalau mau dari trading mau buat make a living itu you harus ada constant cash flow moving. Itu intinya. Jadi bedanya cuma itu kayaknya. Oke, right. Oke. Kalau mau lihat slide-nya ada juga sih. Coba deh, tadi kan gitu, Frank, sempat saya sih kebayang grafik tuh ya, kayak ngajar gitu. Berarti
sendiri itu total itu dibagi jadi ada berapa jenis gitu gak sih? Tadi kan sempat ada fundamental, technical gitu. Mungkin brief explain deh sedikit, terus and then pros and cons-nya gitu. Sedikit aja. Oke, share screen ya. Itu kayaknya di sini. Yes, please, thank you. Nah. Balik ya. Jadi atau gue gimana ya frameworknya memusingkan, karena ini kalau mau jadi trader itu tuh menurut saya fasanya ada 4. Nomor 1 adalah kita tahu dulu kenapa kita harus pakai duit kita. Nomor 2 adalah ya trading atau investor, mau jadi yang investasi atau trader. Lu mau jadi trader pun ada yang fundamental, ada yang technical. Nah, saya itu kayak technical. Nah, phase 3 itu kita baru mulai itu desain bentuknya apa. Nah, dari desain bentuknya ini lu tahu portofolio lu apa, exposure-nya berapa terhadap apa. Nah, dari situ kita tahu misalnya kayak kemarin Trump nge-tweet apa, itu ngefeknya kemana. Nah, itu kalian harus tahu. Nah, udah gitu phase yang terakhir ini, phase 4, ini yang saya mau tunjukin hari ini. Itu saya ketemu 2 problem yang bisa diselesaikan dengan matematika. Tapi karena gue mechanical engineer, kayaknya nggak matematika banget, tapi oke lah. Ya. Nah, jadi tadi kalau bedanya trader and investing, trading and investing itu adalah ini. Nah, trading itu semua berdasarkan seberapa eksekusi kamu. Tapi kebanyakan adalah kita nunggu doang. Nah, ini adalah pro dari trading. Nobody cares your hard work, how good looking you are, how experienced you are, bla bla bla. Yang penting adalah profit. Kalau nggak profit, you are a bad trader, that's it. Dan lagi kalau buat saya orangnya agak males sama office politics. Jadi itu bener banget. Nah, ini trading. Kalau investing, ya kebanyakan intinya kalian nunggu juga. Tapi bedanya apa? Kalian nunggu mungkin framework-nya agak jauh. Dan strategi yang digunakan beda sih. Ini contoh. Ini investing ya. Salah satu strategi itu kalian harus pakai DCA sama fundamental analysis. Nah, ini tuh yang contohnya tadi, misalnya kenapa Bank BRI lebih diminati daripada yang lain. Atau kenapa saham HMSP, HM Sampurna, 3 minggu lalu banyak yang beli, tapi kenapa sekarang enggak. Nah, itu kalian harus tahu kenapanya. Itu beda trading and investing. Lalu, menurut saya lagi, ini. Nah, investasi itu seperti kita melihat apa sih namanya sarang lebah. Nah, sarang lebah ini di dalamnya ada larva bermacam-macam. Nah, tapi apa yang bikin bedanya jadi yang satu jadi queen bee, yang satu jadi worker bee? Itu bedanya cuman mereka dikasih makannya beda. Artinya apa? Artinya kalau kita mau invest di A atau invest di B, itu makanan yang kita kasih harus beda. Ketika yang A itu punya risk aversion yang lebih tinggi, artinya kita bisa masukin risk aversion itu gimana mau ya? Risk aversion adalah kemungkinan hilangnya duit lebih kecil dibanding kemungkinan tidak hilang. Sorry, berarti ya ini gitu. Nah, jadi lo tahu kan yang mana lebih tinggi, yang mana prioritas kamu. Nah, itu benar tuh. Mana prioritas. Jadi ketika gue ada duit lebih, gue masukin yang A atau yang B. Itu kalian harus tahu sebagai investor. Sebagai trader, yang penting adalah kalian harus disiplin. Disiplinnya seperti apa? Nah, ini. Kita harus bikin suatu risk management habit. Habitnya itu harus ada 3 jenis. Ini contoh paling gampang lah. Misalnya, gue masuk posisi. Lalu posisinya kayaknya jelek nih, udah minus 3%. Nah, itu tergantung risk management gue harus keluar. Artinya apa? Nggak boleh risk melebihi itu. Kenapa? Soalnya 7% dari 10.000 dibanding 3% dari 10.000 itu adalah apa? 7% itu 3 tambah 3 kan? Artinya apa? Kerugian yang kamu dapatkan dari 7% loss itu udah, artinya lo udah kehilangan kesempatan untuk trade sekali lagi. Itu cara lihat hitungannya. Itu di investasi. Di trading. Nah, itu adalah konsep yang namanya risk ratio. Di trading ada 4 konsep umum, konsep utama: risk ratio, risk management, leverage, scaling, and exposure.
Nah, banyak orang ngomong stock market is a gambling. Buat gue, iya kalau lu nggak ngerti apa-apa. Nah, tapi secara matematis itu adalah random number generator. 50% untung, 50% rugi. Nah, jadi gimana caranya? Risk ratio. Risk ratio adalah suatu sistem di mana ketika kita untung, kita bisa bayarin 2 atau lebih trading kita. Ini langkahnya. Jadi kita rugi 1 ke belakang, kita untung 1 ke 2 ke depan. Oke, itu dulu deh. Oke. Thank you. Gua melihat udah ada pembagiannya di situ, tuh ada perhitungan. Ya, sepertinya udah ada hitungan ya. Oke, nanti dari mathematics-nya, algoritmnya after this, tapi mau nanya Ripka dulu deh. Kalau untuk dari Ripka sendiri, investasi itu apa sih? Jadi dari Frankie udah share sedikit dari gimana nih yang udah kerja di bidangnya dan sebagai lulusan matematika dan manajemen in finance di UPH gitu, di IGRI gitu, Rip. Gimana, Rip? Kalau dari aku sih, menurut aku namanya investasi itu berarti kita kayak kita ngeluarin duit dengan mengharapkan suatu keuntungan gitulah. Jadi dan itu juga kita bisa pilih mau short term atau long term. Kalau kayak trading yang tadi dijelasin Ko Frankie itu berarti kita investasi untuk short term. Meanwhile kalau kita mau pilih yang long term berarti ya itu semacam kayak beli saham terus dibiarin aja setahun, tunggu dia untung atau rugi gitulah kurang lebih. Terus jelasin apa lagi nih? Hubungannya sama matematika kali ya. Kalau Yes. Sebenarnya kalau gimana ya ngomongnya? Matematika kan segala hal yang berhubungan dengan angka dan hitungan pasti bisa dikerjain dengan matematika kan. Kayak ya basically matematika itu all about numbers kan. Tapi kalau yang pentingnya sebelum investasi mungkin yang lebih penting adalah kita belajar tentang istilah-istilah investasi kali ya. Karena sejujurnya kalau cuman lihat dari hitungan doang itu bukan hitungan yang susah kayak kalau dibandingin pelajaran waktu kuliah tuh nggak ada apa-apanya hitungannya. Tapi ya balik lagi kita bisa ngitung, tapi kalau nggak ngerti itu artinya apa kan nggak berguna. Jadi yang mungkin yang harus diperhatiin yaitu banyak belajar tentang istilah-istilah investasi, terus belajar juga banyak baca berita kali ya kan kayak buat tahu misalnya sekarang itu yang lagi ngetren investasi di mana sih, terus untuk buat tahu juga kalau misalnya udah invest kira-kira misalnya yang paling kelihatan di saham sih, kayak kalau udah invest di saham kita bisa tahu saham apa yang bagus buat diinvest atau kita harus lepas investasi di mana kayak gitu. Oke. Thank you, Rip. Oke, Frankie, ini pertanyaan salah satu yang paling saya tunggu secara pribadi ya. Tanya ini, tapi sepertinya 4 jam itu kurang cukup, tapi mungkin dengan bantuan share screen mungkin jadi bisa lebih ngerti lagi. Kan tadi ada technical things gitu. Jadi dari yang aku tahu technical things-nya itu kan harus dibantu di computerize gitu ya. Nah, jadi kan kalau algoritma pasti pakai matematika juga. Nah, cuman kalau misalkan dari Frankie sendiri yang Frankie tahu tuh ada nggak sih algoritma khusus yang bisa ngebantu trading gitu? Matematikanya kan tadi Frankie udah share sedikit, tapi ini lebih ke algoritmnya dan kalau misalkan pakai computerized tuh gimana? Oke, kalau basically kita kalau balik kan algoritma adalah logical steps buat dari A to B kan. Nah, jadi gimana caranya supaya A to B itu mau looping atau enggak itu harus menghasilkan B yang sesuai dengan yang kamu mau kan. Nah, jadi oke, gue tunjukin slide gue lagi bentar. Oke, algoritma.
Ini enakan ini deh. Nah, jadi kan ini kita lihat kan, ini, sorry, bukan ini. Nih, kalau ada yang udah tahu, ini adalah bentuk yang tiap hari kita nontonin sebagai stock trader. Nah, ini gue pakai, ini namanya candlestick. Candlestick ini adalah buat BRI, candlesticknya itu seberapa jauh dia gerak dan seberapa jauh kamu bisa capitulate dalam time frame tertentu. Oke, itu dulu, itu candlestick. Terus stop. Nah, candlestick itu sendiri adalah apa? Karena kalau kita mau bikin suatu model, karena algoritma itu kan berdasarkan model, kita bisa bikin banyak jenis. Lo harus tahu data yang kamu mau kerjain itu data yang mana. Nah, contoh, tadi candlestick itu adalah ini. Itu adalah modeling suatu value, supply demand dari suatu time frame. Adalah dia relasi pergerakannya gimana. Lalu di sini juga ada namanya elastisitas. Elastisitas itu adalah ketika ada 10 orang mau mencari apel dengan 100 orang yang mencari apel, pasti penjual bisa menjual lebih murah atau lebih mahal. Nah, itu adalah rate of change. Nah, itu dalam stock market itu jadinya adalah candlestick. Jadi, nah kita tahu nih sekarang, jadi candlestick itu adalah yang dibikin konkret dari grafik. Jadi kalau kita udah tahu ini, kalau lu ngerti matematika, lu bisa prediksi kapan, gimana, dan apa. Tergantung data yang kamu punya apa. Nah, ini juga adalah suatu model asymptot di mana kita gak bakal bisa tahu presisi sampai sekian persen. Itu gak mungkin. Ada real example-nya itu adalah parking a car, relationships, of course. Itu susah banget diprediksi. Nah, tapi the catch-nya adalah kita harus tahu kapan masuk dan kapan keluar. Oke, itu dulu. Nah, jadi dengan new weapon kita, sebuah candlestick, kita bisa bikin suatu model. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kapan the best decision to buy or to sell? Nah, ini model gak bakal ngerti, karena model itu dia cuma proses suatu angka menjadi sebuah angka. Nah, kita mesti tahu kapan orang-orang lihat saham tersebut jadi menarik dan tidak menarik. Itu kalau dalam saham. Ingat, trading itu adalah capitalizing inefficiency in value worth. Jadi bukannya gue bisa bilang value sebuah apel adalah 10, bisa jadi sebenarnya dia 7, tapi orang-orang lagi pengen jadi harganya 12. Nah, itu intinya. Nah, jadi modelnya, tadi kan kita mulai bikin model nih. Gue di sini buat gampangnya, gue bakal bikin 3 model. Model dari profit, warna ungu, model dari eksekusi dengan atributnya. Ini atributnya semua ada angka. Nanti itu bisa diproses. Lalu posisi adalah dari beberapa eksekusi menjadi sebuah posisi. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini menutup. Suppose we enter trade execution for one position. Karena kita nggak mungkin sekali beli pasti untung. Itu nggak mungkin. Jadi risk management itu adalah ketika kita bisa beli beberapa kali dan memastikan kerugian kita tidak melebihi dari kerugian yang bisa kita terima. Nah, tapi ini pun sulit, karena kita nggak tahu kalau gue belinya range-nya segini, dia bakal naik sampai berapa. Itu ada pertanyaan, kita nggak tahu. Oke. Jadi tadi itu. Nah, modelingnya apa? Modelingnya paling gampang adalah dari tabel profit kamu, kalau kamu udah profit. Kalau nggak profit, susah, harus prediksi. Nah, ini adalah tabel profit gua di tahun 2019, tapi dalam setengah bulan Juli. Kalau pas lagi rugi, ya ruginya banyak juga. Nah, ini ada 2 masalah gue ketemuin pada saat itu. Masalah nomor 1 adalah kenapa komisi yang gue bayarkan lebih besar semakin gue persentase komisi gue semakin besar. Nih, ini awalnya tuh beda nggak 100%. Tapi ketika gue dalam trade ke 476, jadinya bisa 20%. Artinya apa? Artinya apapun yang gue kerjakan, harganya adalah cuma 80% dari potensinya. Nah, ini kita harus di-address. The next address adalah, so you get, iya benar, ini. Oh, jangan, back. Jadi problem statement-nya adalah kayak gue mau profit lebih, tapi gue gak mau ubah apa-apa. Kenapa? Karena kalau gue ubah apa-apa, kemungkinan rasio komisi bertambah dan enggaknya itu beda. Oh ya, by the way,
komisinya itu tergantung broker kalian ya. Jadi kalau brokernya beda, pasti persennya beda-beda dikit. Atau yang enaknya fixnya gimana. Nah, solusi nomor 1 adalah add more capital. Solusi nomor 2 adalah taking bigger value. Jadi artinya apa? Misalnya modal awal gue 30.000, gue tambahin 70.000 jadi 100.000 kan? Itu atau gue masukin dalam 100.000, dalam 30.000 itu gue bagi jadi, kalau sebelumnya gue bagi 10, berarti masing-masing trade adalah 3.000. Sekarang gue bagi 3, jadi masing-masing trade adalah 10.000. Tapi problemnya apa? Risk-nya lebih besar dan kalau 10.000 itu dibanding sebelumnya 3.000 per posisi. Jadi risk rasionya bisa berubah. Oke, dulu. Jadi ini problem statement-nya di revise kan. Tadi gue gak mau increase capital at all. Jadi gue harus engineer mode because we are lazy. Setiap kerjaan yang kita lakukan harus punya higher value returns. Artinya quality over quantity, higher quality trades. Nah, modeling ini gimana cara taunya? Nah, gue mesti tahu beberapa hal. Itu adalah atribut-atribut ini. Atribut dari high quality trades, execution profile bagus. Ini artinya adalah kalau gue mau beli di harga 10, itu dieksekusi di harga 10. Bukan 10,2 atau 10,5, itu bahaya. Better environment, artinya misalnya China sama US lagi trade war. Itu artinya not as good as let's say Corona. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau Corona berkepanjangan, bank itu nggak jalan. Tapi kalau trade war itu berkepanjangan, bank tetap jalan. Nah, ini kenapa gue bisa bilang jelek? Karena gue tahu relasi antara tiap-tiap hal. Nah, relasi itu ada di ini. Relation of type between things. Nah, jadi ini sistem ekonomi kita sekarang selama kita pakai yang namanya GDP. Kalau kita udah graduate dari GDP, mungkin ini berbeda dan itulah yang kita mau sebenarnya. Nah, ini ada 3 hal penting. Nomor 1, financial institution. Nomor 2, currency. Nomor 3, country. Kenapa? Financial institution sama central bank, itu dia ngatur currency. Kaitannya apa? Dengan namanya gold standard zaman dulu. Nah, tapi sekarang masih. Nah, ini semua nih kalau kita bisa tahu relasi semuanya, itu adalah hunting ground kita sebagai trader. Nah, ini ntar slide-nya buat kalian aja, jadi kalian bisa lihat. Itu tadi. Itu makanya kita balik ke gimana caranya kita membuat model kan. Oh ya, bentar. Ini adalah what I do in a day. Jadi ada 3 main task. Task number 1 itu routine, managing, maintaining things. Tes nomor 2 adalah screening. Ini yang kalau ketika setelah iteration cycle beres, gue mau mencari potensi yang berikutnya apa. Nah, ini sekarang sudah gue otomasi. Tapi kalau dulu ya 4 jam ke depan gue harus liatin chart, 120 chart every day buat ngasih tahu, buat shortlisting 10 chart terbaik yang besok gue mau lihat. Itu capek. Nah, lalu dan tentunya tes berikutnya ada yang paling penting adalah take profit. Take profit whenever you can. Jangan pernah, misalnya harga dari 9 ke 10, lu mau 10,1, tapi dia udah nyampe 10, tapi lu nggak ambil profitnya. Itu namanya, jangan deh, jangan lakukan, itu lebih capek. Nah, ini kerjaan sebuah trader. Kenapa gue bilang eventful of a day trader? Tadi kan di awal kan 79% itu menunggu. Nah, tadi sekian persen kecilnya itu adalah ini semua. Jadi artinya apa? Kita nggak mungkin nyantai-nyantai. Kita harus bisa task management, bukan time management. Karena time kita tuh practically free. Oke, modelingnya. Tadi jadi kan, nah tadi di sini kan, tadi di sini bukan? Tadi di sini. Tadi di sini. Jadi gue pengen daripada 30.000 jadi 10 buah, gue jadiin 3 buah, jadi masing-masing ceban. $30.000 jadi 10.000 gitu. Nah, ini kenapa penting? Soalnya kita bisa tahu dari ini tuh variabel yang bisa kita perhitungkan. Kalau yang lain-lain kita nggak bisa, kayak tadi execution profile, kalau marketnya lagi rame, ya bisa aja gue ke pasar mau beli apel yang harganya 10, tapi udah jadi 12, jadi nggak dapat. Nah, better scale. Environment juga tadi gitu, lagi bagus-bagus, tiba-tiba misalnya kayak kemarin si Iran
bilang, oh ada radioaktif nuklir gue nggak benar. Nah, itu tuh market efek. Itu kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah berapa besar tadi kita masukin. Jadi biarpun saya mau dari 30.000 menjadi, dengan 30.000 misalnya jadi 10 posisi, tapi kalau saya mau bikin 3, nggak harus itu 10.000. Nah, sekarang tantangannya adalah kalau gue bikin jadi 3, memang komisi lebih kecil, tapi kalau risk yang gue ambil lebih besar, itu sama aja nggak benar, artinya lu rugi. Efisiensinya nggak pas. Nah, dari situ kamu tabulasikan. Nih, terminal dollar value per trade in an iteration. Ini kamu bisa visualisasi, jadi kayak gini. Bukan ini, satu lagi. Nah, ini kita bisa tahu nih, oh sekarang menurut saya lagi low risk environment. Berarti kalau saya punya capital 55.000, saya akan bagi menjadi sekian posisi yang masing-masing besarnya segini. 6.000 sekian lah gitu. Nah, tapi ini nggak bisa di-copy mentah-mentah karena ini adalah specific risk management strategy. Ini salah satu cara model gua buat bisa tahu buat bisa tahu berapa capital terbaik untuk suatu posisi. Nah, ini juga ada green zone yang not really recommended, tapi kalau mau more profit adalah di yang tengah, atau yang ketika komisinya bakal eat your life. It's not a good practice. Dari sini, bisa lagi nggak kita dapat sesuatu? Jadi kan sekarang kita udah punya tabel nih. Nah, tabel ini adalah apa? 2 function yang interlacting. Dari 2 function ini, kita bisa dapat sesuatu nggak? Kita bisa dapat ini, 2 skenario. Kayak tadi, risk ratio adalah ketika saya untung, kalau risk ratio-nya 2, ketika saya untung adalah saya bisa membayari 2 trade losing dari yang berikutnya. Artinya apa? Kalau gue ada break even dalam trade yang ini, 2 trade ke depan gue loss, itu not a problem. Karena duit gue back to zero, bukan back to minus something. Jadi as a percentage, itu selalu you hold the line at 0% progress. Nah, kenapa ini penting? Ini kelihatan banget dalam progres Anda. Ini progres gua. Ya, ini progres. Nah, ini bentar, mana yang lain? Nah, bukan. Nah, ini. Ini tadi yang galeri yang saya tunjukkan tuh galeri nomor 1. Nah, ini ketika gua paham gimana cara mengurangi komisi, akhirnya bisa naik lagi. Kalau enggak, itu flatternya lumayan lama. Bayangin nih, dari 320 trade ke 400 trade. Itu hampir setahun gue bolak-balik di sono-sono doang. Nah, ini itu pas corona kemarin, crash corona. What do? You see everything is down, you buy the whole of it. Gimana caranya? You add the capital. Add capital dengan cara yang sama, and then you profitnya jauh lebih gede. Gitu. Tapi ya itu, jadi nah abis ini kalau ada waktu sempet gue bakal tunjukin galeri kedua, tapi itu nggak gitu susah dibanding galeri pertama. Padahal galeri kedua itu adalah untuk shortlisting shortlisting stock, tapi pakai program gitu. Orang-orang biasa pikir pakai program itu pasti lebih susah daripada pakai Excel. Ternyata pakai Excel lebih susah daripada pakai program. Itulah data science. Nah, oke, Fer, itu dulu deh kayaknya. Diproses dulu. Wow, thank you. Saya serasa lagi another class. Kalau biasa saya sore kuliah lagi, ini saya lagi kuliah lagi. Thank you banget sharingnya, Fer. Tapi, iya, ini satu poin yang sama itu adalah tadi sesi 1 oleh Miss Vina seperti sharing, kalau lagi murah, kenapa beli gitu. Nah, ngomongin sama lagi corona, drop down, tambahin ini dong, tambahin capital gitu kan ya. Nah, berarti sekarang mendapat triple gimana nih? Tapi langsung sebagai alumni, aku langsung mau nanya gini. Mali apa aja sih yang kepake buat mata kuliah apa aja sih matematika secara spesifik tuh?
yang kamu dapat di matematika and then bisa kepake gitu, Repka. Oke. Kalau mata kuliah ini investasi secara umum kali ya, bukan nggak spesifik di trading atau di saham. Itu yang paling kepake pasti statistik. Mau statistik elementer atau regresi juga kepake. Terus dan yang kedua itu mat KU, financial mathematics itu juga kepake banget. Cuman tapi kalau misalnya ini sih, kalau mat KU mungkin dia lebih ini kali ya, untuk kan dia banyak ngomongin soal bond gitu-gitu. Dan itu beneran, itu maksudnya kayak rumus yang dipakai itu beneran digunakan di dunia nyata gitu loh. Soalnya kan kadang suka banyak yang ngomong kayak, ini mah rumus sulit gini mana mungkin sih ada yang pakai. Tapi itu beneran dipakai. Dan kalau buat investasi, apalagi buat di saham sih kayaknya statistik sih paling banyak. Cuman ya baik lagi, karena kalau mau invest di saham apalagi trading itu banyak banget terms baru yang mungkin kayak awal-awal dengerin pasti ya ini ngomongin apa sih nih, apa sih. Jadi makanya harus banyak banget belajar, harus sering-sering baca gitu. Boleh nambahin sih, sebenarnya ilmu matematikanya itu tergantung kita mau proses data apa. Jadi kamu harus tahu data mana yang kamu pakai. Nah, biasanya orang bikin model itu kayak kita ketemu soal kan, suppose bla bla bla, kita bikin dulu modelnya. Nah, itu menurut saya salah. Bukan salah, itu adalah cara belajar yang benar. Tapi dalam cara belajar praktik, itu biasanya kita tahu jawabannya dulu. Baru kita mau tahu nih pattern menuju jawaban itu apa. Nah, jadi ketika kamu punya big data di sini, menurut saya nggak guna kalau kita nggak tahu data mana yang dipakai. Nah, jadi kalau kita udah tahu, kita bikin model, baru tarik ke belakang. Terus di backtesting sama data yang lain, jangan data yang sama. Deh. Oke. Ini gimana lagi, Fer? Ini karena keterbatasan waktu, I harus kasih question, padahal masih banget pengen nanya-nanya lagi, tapi mungkin bisa dilanjutin lagi ke sesi berikutnya. Nanti tenang aja, abis ini masih ada dari tanya jawab. Last question dari saya nih, saya penasaran dengan topik investasi ala milenial. Menurut kalian apa sih tips and trick sama sarannya buat kaum milenial nih untuk investasi? Tadi kan di sesi 1 udah sempat di-share juga. Nah, dari seorang Frankie Kurniawan dan seorang Repka Maya seperti apa? Boleh mulai dari Repka. Oh ya, oke. Kalau aku tipsnya apa ya? Mungkin ya tipsnya harus berani untuk memulai. Itu menurut aku yang paling sulit itu sih. Kayak aku sendiri aja baru mulai investasi juga baru-baru ini gitu. Padahal kan dari dulu udah dapat banyak pelajaran, cuman masih nggak berani. Karena ya jujur aja awalnya pasti invest terus takut rugi, karena itu yang menjadi penghalang utama. Jadi kalau mau invest itu gimana ya harus berani untung, berarti juga berani rugi. Nah terus kalau aku sendiri kebetulan aku tipe yang apa ya, aku kalau bisa dibilang mungkin risk aversion-nya tinggi, kayak pokoknya sebisa mungkin nggak rugi gitulah. Jadi aku lebih milih investasi yang aku invest terus dilupain gitu. Jadi ntar udah jalan berapa seminggu atau berapa sebulan baru dicek lagi. Nah menurut aku juga itu mungkin bisa jadi tips juga sih, terutama buat yang baru mau mulai invest. Jadi saran aku sih jangan, kalau kecuali mau trading ya, kalau misalnya kalian nggak cuma mau investasi yang bukan trading, itu lebih baik sekalinya invest terus lupain gitu. Soalnya kalau misalnya buat pemula, kayaknya kalau kalian tiap hari misalnya cek grafik IHSG atau cek grafik saham, itu pasti menurut aku sih bakal kepikiran banget sih. Soalnya kayak lihat kemarin, oh hari ini untung, terus besok cek lah kok ruginya lebih gede daripada untungnya, tuh menurut aku malah nambah-nambahin pikiran. Jadi mending udah invest terus lupain aja, ntar seminggu atau 2 minggu dicek lagi, baru dicek lagi gitu. Udah, dari aku udah.
Oke, kalau dari gua, tadi apa pertanyaannya? Tips and trick ya? Tadi yang barusan Ripka bilang itu benar banget. Soalnya gue pernah sekali tuh nggak bisa tidur. Kenapa? Soalnya gue rugi 4.800. Itu gimana ruginya adalah gue main namanya futures. Itu suatu instrumen yang tradingnya 24 jam. Nah, sialnya adalah broker gue itu nggak 24 jam. Jadi ada time ketika gue nggak bisa masuk market. Jadi I cannot get out when I should. Nah, itu gue nggak bisa tidur. Jadi salah satu indikator investasi yang baik adalah kamu bisa tidur nyenyak. Oke? Itu satu. Lalu tadi tips and trick yang lain adalah ya kamu harus menjaga portfolio kamu. Itu contohnya saya tunjukin lagi di sini. Kalau mau investasi juga ya, ini adalah bentar, sorry. Nggak tahu hilang. Nggak tahu hilang. Nah, jadi intinya, jadi portfolio itu nomor satu prioritas kamu adalah diri kamu sendiri. Waktu, psikologi. Udah gitu, lo harus punya namanya sensible security. Itu apa? Cash flow, emergency funds. Kalau itu udah beres, kayak sekarang nih, corona, kalau gue di PHK gimana? Nah, kalau saya sebagai trader, saya nggak mikirin itu. Saya mikirinnya adalah kapan bank bisa berjalan lagi nih. Apakah saya bisa tahan, apakah tabungan saya bisa tahan dengan lifestyle saya. Itu, kalian harus tahu itu. Jadi itu tips and trick. Tips itu baru tips. Nah, kalau itu udah tahu, baru deh nyari nih, dari portfolio, kamu mau yang defensif atau yang ofensif. Nah, portfolio ofensif-defensif sendiri, itu gampangnya adalah kita bagi. Jadi, ini. Jadi tadi ya, ini tipsnya nih. Setelah kita beres tuh, kita tetap mesti understand, control, save and grow. Terus kita harus punya set goal and time goals. Misalnya, gue mau retire umur 33 nih. Gimana caranya? Apakah bisa? Gitu. ABC-nya lah, pokoknya digituin. Nah, banyak orang kan, tergantung lah. Pokoknya makanya itu tergantung tiap orang, constraint mereka apa aja. Nggak semua orang bisa menang buyout kayak gue. Nggak semua orang bisa pakai duit orang tuanya. Nggak semua orang punya kerjaan yang langsung enak gitu. Nah, itu kamu harus harus risk management lagi. Kapan gue mau apa, kenapa, dan pokoknya ketika lu merasa nggak nyaman, lu harus keluar. Itu paling penting. Nih, lalu kalau tadi instrumen-instrumennya kita bagi. Kayak tadi kan, ini dulu kalian harus defense dulu. Kalau defense udah beres, baru ke chill zone property. Kalau itu udah beres, baru deh offensive, bikin bisnis lah, trading bisnis, startup. Itu tuh semua yang high risk, dan masalahnya apa? Investasi waktu kita banyak sih. Jangan dulu kalau belum siap. Tapi kalau emang udah siap dan mau enjoy the luck, boleh pakai namanya paper trading dulu. Itu artinya apa? Lu coba simulasi dengan strategi lu, untungnya berapa. Nah, tapi bukan masa untungnya berapa. Itu yang penting adalah lu dengan untung segitu bisa hidup gimana. Soalnya yang paling penting tuh apa? Paling penting tuh lifestyle lu. Kalau lu mau hidup, gua trading tapi guanya setengah mampus liatin handphone terus, itu not good, not a good life. Nah, jadi itu tadi tipsnya. Nah, triknya selalu adalah belajar dari orang yang udah ada. Pura-pura blow on aja, karena itu paling penting. Karena kalau lu blow on, orang tuh merasa ini orang bukan threat buat gue. Dimanapun, di lokasi manapun, lu harus kayak gitu. Nggak harus sih, ya tergantung. Kalau sama teman-teman nggak mungkin. Tapi sama orang yang lebih baru, yang lebih lu jelas tahu ini orang punya potensi, nah itu bisa lah. Kamu belajar dari mereka banyak banget. Nah, lo apa lagi? Udah sih, udah dulu deh. Keren. Oke. Yes. Thank you so much buat Frankie sama Ripka. Oke, untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke MC. Oke, thank you Pak Ferry. Thank you juga buat Pak Frankie dan Kak Ripka. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama untuk Pak Frankie. Ini ada pertanyaan dari Chandra. Pak Frankie, apa analisis teknikal atau fundamental yang umum digunakan saat menentukan kapan harus membeli saham di harga yang cukup rendah dan sold di harga yang cukup tinggi juga?
Nah, terus ada pertanyaan kedua juga untuk Pak Franky dan Karipka. Ini pertanyaan dari Jonathan. Untuk mekanisme harga bid dan offer pada saham untuk menentukan harga close itu bagaimana ya? Bagaimana menentukan harga untuk bisa menang bid? Boleh dijawab dulu. Jadi apa tadi? Ini bisa dilihat di slide itu ya? Enggak. Oke, dari Anonymous. Jika saya ingin, bukan mana tadi? Si Chandra ya? Chandra. Oke, kapan kita buy dan strategi yang tepat gimana? Balik lagi ke risk management kamu. Kalau saya tadi share lagi bentar. Sebenarnya kalau saya sih, saya sekarang udah nggak gitu mikirin itu karena saya ada ini adalah saya tahu persis market kemarin sama market hari ini bedanya apa. Nah ini nggak ada orang yang, setahu saya nggak ada orang yang pakai ini. Jadi tapi ini saya akan bantu, tapi nggak di-share dulu. Kalau mulai ada dari awal-awal, ini tadi risk management mana? Atau gue tunjukin itunya aja deh. Sorry, bentar. Share this guy. Ini kan. Jadi tadi ini ada indikator. Tapi indikator ini sebenarnya nggak guna. Kenapa? Soalnya kayak gue beli, itu tuh kita beli dan kita jual itu adalah harga terakhir. Jadi kita lihat nih BRI itu harga terakhirnya itu 3.050. Dan orang yang beli itu berapa? Segini. Nah, kalau kita lihat di bid and itu, ini kalau yang belum trading mungkin nggak kelihatan. Nah, ini kan kita lihat nih. Ini biasanya tuh where the share price bakal nongol di sini. Jadi orang bid berapa, as berapa. Nah, ini kita mesti tahu volume. Jadi tadi adalah hambatannya adalah volume. Ada yang namanya volume piramid, sama namanya Darvas box. Kamu coba cek itu. Tapi kalau itu bakal nunjukin kamu kapan orang ketika hype mereka mau beli. Nah, itu biasanya yang terbaik. Karena apa? Ketika orang semua mau beli, kalau lu udah beli di bawah kan naik, lo ikutan naik. Sama juga kebalik kalau lu mau nge-short. Gitu. Jadi itu dulu. Lalu pertanyaan kedua. Oh, ini udah ngejawab dua-duanya jadinya. Bagus deh. Oke, sip. Jadi intinya tadi risk management kamu, lo harus tahu kapan lo bisa afford the loss. Kapan ketika profit sedikit itu bisa take care of you the next few days misalnya, atau the next few trades. Udah design that properly, lalu kita bisa tahu tuh kayak ada box. Let me share screen once again. Sorry. Ini, you go here. Ini kan bisa tahu nih contohnya. Kita bisa tahu nih, misalnya modal gua 30.000, risknya 2. 3.000, 30.000 dia gitu. Nah, ini lo bisa lihat, gua nggak mau dia di bawah itu. Misalnya kalau gua punya biasa 2% kan, nah 2%. Lalu gua tahu targetnya berapa. Targetnya misalnya 7%. Kenapa 7 atau kenapa berapa? Itu biasanya kita lihat ke kiri, misalnya di sini. Oh, ini resistannya di sini. Kenapa resistannya di sini? Soalnya volumenya tinggi. Jadi ketika dia harga mau naik, biasanya ini resisten. Jadi dari sini aja ini sebenarnya sistem gampang yang udah ada di broker. Nah, biasanya orang punya broker ada. Dan broker biasanya rata-rata mau menjual ini karena seberapa smart mereka kerjain. Nah, kalau emang kalian mau ke broker itu, ada yang namanya Transpider. Ini buat Amerika. Ini menurut gua sistem otomatisasi yang terbaik saat ini. Tapi gua pun nggak pakai ini, belum nyoba. Soalnya apa? I'm a cheap bastard. Nih, lo itu dia gimana ya? Ada sih contohnya. Nah, dia ketika kalian buka itu, mereka langsung tahu lu trend line mana yang penting, kenapa, dan ada event-eventnya. Ini coba explore di sana. Jadi balik lagi broker kalian, broker juga beda. Ada broker yang khusus main di day trading atau di swing trading. Nah, itu bakal bikin kamu fokusnya kemana, biasanya platformnya gitu. Jadi jangan sampai lu sebagai orang, misalnya kayak gue orang makro, dikerjain orang yang pengennya
profit and loss di jangka waktu day trade. Itu platformnya beda. Ketika gue lihat itu, gue gak ngerti apa yang gue lihat. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi harus tahu lu orangnya gimana. That's it. Dah. Oke, Kak Ripka, boleh dijawab pertanyaannya? Sebenarnya pertanyaannya agak gimana ya? Mungkin kurang sesuai sih buat aku. Soalnya kayak aku sendiri kan nggak trading, jadi mungkin apa ya? Jawaban semua udah dijawab sama Ko Frankie sih. Kalau aku paling cuma nambahin kalau buat aku sendiri, aku lebih prefer fundamental trading sih. Jadi bukan yang technical, karena bagi aku technical trading tuh susah. Meanwhile kalau fundamental sendiri itu kita bisa belajar dari di kampus, bisa belajar. Jadi ada mata kuliah yang kalian bisa ikutin buat bisa lebih ngerti fundamental trading. Jadi mungkin buat anak-anak yang mat bisnis, kan itu ada mata kuliah pilihan tuh. Jadi ntar mata kuliah mene yang menurut aku kepake banget buat fundamental trading itu, yang pertama investment sama corporate finance. Itu menurut aku 2 mata kuliah yang bagus banget kalau misalnya kalian mau mulai trading. Itu aja dari aku udah. Oke, terus ini ada satu pertanyaan lagi nih. Untuk Pak Frankie, ini pertanyaan dari Maria Luisa. Dalam trading, manakah yang lebih penting, algoritma atau intuisi? Terus untuk Ciripka, apakah ini real life distribusi yang kita pelajari benar-benar dapat dipakai? Apalagi di free market, sepertinya penggunaan model matematika terlalu mensimplifikasi. Belum lagi dengan adanya Black Swan events. Black Swan event, ya. Yeah. Ada lagi? Boleh dijawab. Oke. Tadi, bentar, gue agak lupa sih pertanyaan apa. Oke. Tadi boleh dulu nggak pertanyaan apa? Ini ngomong ngeblank gitu ya. Oke, tadi pertanyaannya itu, dalam trading, mana yang lebih penting, algoritma atau intuisi? Oke, gue coba jawab. Ini susah banget pertanyaannya, karena nggak mungkin itu selalu saling tempel, concurrent. Karena apa? Ketika intuisi lu jalan, biasanya tuh lagi high tuh. Nah, ntar something is wrong, suddenly you lost everything. Itu not good practice. Makanya algoritma tadi kan adalah risk management. Tergantung algoritmanya kamu pakai buat apa. Tapi kalau misalnya algoritmanya ada risk management, itu menjaga kamu supaya nggak block. Atau menjaga kamu supaya dia naik, tapi kamu udah keburu ambil profit. Nah, kalau coba share lagi. Tadi algoritma atau intuisi ya, itu balik lagi ke apa yang kita kerjakan dalam trading. Nah, ini kan ketika kita screening and shortlisting, jobs kita tuh ini, kita mesti tahu stoknya itu behavior-nya kayak gimana. Udah gitu, ini adalah technical-nya. Ini due diligence yang kita harus kerjain secara technical ya, bukan secara fundamental. Jadi ketika kadang-kadang tuh kayak kita lihat dari chart-nya aja kita udah ngerti ini behavior-nya kayak gimana. Contoh, ya tutup. Bentar ya. Oh ya, ini kalian kalau mau ke investing aja nih, ini enak banget buat main-mainnya, dan itu banyak hal yang lo bisa cek. Nah, ini semua bisa fundamental, bisa technical, bisa kerjain. Nah, contoh ini deh. Nah, ini adalah indeks global, indeks Amerika S&P 500. Nah, ini banyak nih indikator kalian nih. Cuman yang kepake apa? Sebenarnya ini nggak kepake. Yang paling kepake adalah balik lagi price action. Ini kan moving average nih. Jadi kita tahu nih rate sekarang terhadap rate of change sekarang terhadap rate of change sebelumnya itu gimana. Nah, tadi dari lihat ini aja, ini kan fix nih. Fix itu adalah sebuah indikator dari volatility. Volatility ada ketika orang kayak tadi nih, gue mau beli apel, apelnya harganya 10, tapi ada yang mau beli 12. Ada lagi datang, gue mau beli 14. Itu artinya lagi hype buat naik.
Atau kebalik, gue anjir lagi apel lagi overproduksi nih, gue ada pegang 14 apel, gue mau jual langsung, nggak apa-apa nih gue jual 9. Nah itu udah masuk salah satu volatility problem. Nah volatility, bentar, ini gue share screen atau share PPT ya? Share PPT ya? Aduh sayang sekali. Oke bentar. Tadi yang gue omongin adalah ini. Ya, jadi kita dari lihat chartnya aja kita tahu kadang-kadang ini behavior dia kayak gimana atau sedang ngapain di time frame apa. Itu tentu saja kita bisa tahu dari jam terbang. Tapi kalau yang kita mau tahu secara analitik bisa juga. Caranya gimana? Caranya adalah tutup share screen lagi. Caranya adalah ini. Tadi kan kita monitor health of position. Nih, kamu monitor, kamu tahu apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan. Nah, jadi dengan itu kita tahu, kita bisa tahu tadi ini stok masih bagus atau jelek. Kalau udah jelek ya keluar, kalau enggak ya bodo amat. Atau dibalik, kalau kayak gue kebetulan emang niat bikin ya tadi gue bikin indikator ini. Ini indikator apa? Gue bisa tahu market hari ini, market 2 minggu ini dibanding market 2 minggu sebelumnya. Ini adalah kayak tadi, real distribution curve dari frekuensi. Ini gimana cara bikinnya? Tadi adalah ini. Jadi yang risk management strategi sekarang dibandingin sama gimana kalau gue pakai risk management sebelumnya. Gue bandingin profitnya bedanya berapa. Nah, kalau gue tahu profit lebih besar, artinya yang ini lebih bagus atau ini lebih jelek. Dari situ konklusinya adalah berarti behavior angka, bukan behavior market. Behavior angka dalam suatu sekuritas tersebut lagi berubah terhadap apa. Nah, ini contohnya, kita bisa lihat nih, ini pas 12 Juni kemarin sebelum crash lagi. Ini pas lagi enak-enak dan lagi cuan gede. Ini pas lagi intact, lagi you don't have to do anything. Kalau ini biasanya you have to take profit lah. Gitu. Nah, itu indikator gua. Orang lain belum tahu gimana untuk sekarang. Nah, ini kalau mau jadi S2 atau S3 boleh tuh, Fer. Bahan final project. Gitu dulu deh. Semoga sukses. Aku langsung jawab aja ya kalau gitu. Tadi kan pertanyaannya apa sih, distribusi itu kepake apa enggak gitu kali ya. Kalau kepake secara apa kayak misalnya secara langsung sih mungkin nggak terlalu banyak sih, apalagi ya market kan distribusinya kita juga nggak tahu gitu distribusi dia apa. Kalau dibilang kepake ya kepake, cuman bukan ilmu yang dipelajari waktu kuliah aja, mungkin nggak cukup, harus banyak baca jurnal-jurnal lain lagi. Tapi overall kan di MAT kita nggak cuman belajar distribusi, banyak banget ilmu lain yang kita pelajari. Nah itu kalau apa ya, mungkin kalian nggak bisa secara langsung ngomong, oh iya mata kuliah ini kepake buat ini, mungkin nggak, tapi sebenarnya itu kayak secara nggak langsung di matematika kalian dibekali dengan ilmu buat investasi gitu, atau ilmu buat trading, seperti itu. Jadi kalau dan satu lagi yang menurut aku di MAT itu banyak kepake adalah kayak kalau menurut aku ya, kan di MAT kita sering diajarin kayak cara rumus, dikasih rumus, terus diajarin ini nuruninnya gimana, atau cara dapat rumusnya gimana. Nah itu secara nggak langsung kita kayak diajarin buat apa ya, cara untuk membaca atau memahami rumus gitulah. Dan menurut aku itu yang sangat kepake kalau misalnya kalian mau belajar investasi atau mau belajar trading. Karena kan ya balik lagi, mau di investasi atau mau di trading kita pasti banyak ngitung-ngitung, dan dari hitungan itu kayak kita nggak cuman hafalan doang gitu loh, bisa ngerti bener-bener, oh kenapa sih kalau ngitung ini tuh harus dibagi, kenapa harus dikali, kurang lebih ke cara berpikirnya aja sih. Thank you. Oke, buat Pak Franky sama Kak Ripka atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu post-test. Kita ada post-test. Nah, post-testnya itu melalui Kahoot.
Linknya itu bisa kalian lihat di chat itu kahoot.it. Kalian bisa pakai gadget kalian untuk buka link Kahoot-nya, kahoot.it. Bisa diklik aja, itu dari panitia udah ngasih linknya. Untuk game pin-nya itu 04 39 1915. Game pin-nya itu pakai yang ada di chat everyone. Apakah sudah pada join? Kalau sudah, nanti langsung soalnya ada di HP kalian masing-masing.